ASN. Oke ya. Kemudian setelah sudah terdaftar, kemudian masuk ke login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata, login akun. Setelah selesai proses pendaftaran akun yang tadi, silakan login di ini halamannya. Nanti bisa dicek kembali di link yang akan saya buat menggunakan nick dan password yang dibuat pada tahap pendaftaran langkah 2 ya, langkah yang sebelumnya. Oke, masukkan nanti nicknya di sini dengan benar dan kemudian password. Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa Saragi. Oke sahabat belajar, di sini kita akan membahas tentang alur dan panduan pendaftaran P3K di SSCSN PKN. Jadi sahabat semua yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan yang sudah bergabung silahkan like, komen, dan share channel ini, share yaitu video ini supaya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita dalam nanti ketika sudah memasuki pendaftaran untuk mengetahui alur dan panduan pendaftaran P3K di SSCSN PKN 2022. Nah, bagaimana alur dan panduannya? Silakan simak video ini dengan hati-hati dari awal sampai selesai. Oke, sahabat semua. Baik, sahabat semua, kita masuk ke alur data pelamar. Jadi silakan nanti diperhatikan bahwasanya pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik ya. Pelamar harus terdeteksi di Dapodik dan atau database di BKN tenaga honor K2. Nah, yang dimana nanti kita sebagai pelamar atau sahabat semua sebagai pelamar silakan nanti melakukan login. Namun terlebih dahulu kita harus melakukan sinkron dulu di Dukcapil, yang artinya kita akan melihat bagaimana kesesuaian nama ya, yang kemudian dengan kesesuaian tempat tanggal lahir ya. Kemudian juga kita harus melihat sinkronik kita di Dapodik ya, yang artinya sebagai atribut guru kita, kategori pelamar, riwayat ajar, dan kualifikasi. Nah, yang artinya di sini nanti juga harus kita melakukan verbal ijazah di aplikasi info GTK kemendikbud.co.id. Nah, melakukan nanti verbal ijazah. Jadi bagi sahabat semua yang belum melakukan verbal ijazah, silakan melakukan verbal ijazah yaitu melalui Dapodik. Nah, yang kemudian nanti di aplikasi selanjutnya Kemendikbud Simpek ya. Jadi nanti akan harus selesai verbal ijazahnya. Nah, kemudian nanti ketika sudah benar-benar sinkron ya, sudah sesuai sinkronik dan sudah sesuai dengan sinkronik di Dapodik, yang dimana harus langsung terlihat apakah pelamar itu merupakan prioritas pertama atau prioritas kedua atau prioritas ketiga atau pelamar umum. Nah, ketika nanti semua sudah benar-benar bagus, jadi pelamar sudah tahu posisinya di mana, di P1K atau P2 atau P3 atau pelamar umum. Yang dimana pelamar umum ini yaitu yang sekolah swasta yang memiliki sertifikat pendidik ya, yang sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya, atau pelamar umum. Nah, kemudian sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3 atau pelamar umum. Nah, kemudian harus memperhatikan linearitas yaitu kualifikasi ijazah S1 atau D4, dan kemudian jenis sertifikasi Permendikbud yang terdapat nomor 16 tahun 2019 ya, kemudian formasi mata pelajaran. Nah, kemudian untuk alur seleksi P3K Guru 2022 untuk P1 prioritas pertama yang sudah guru lulus passing grade di tahun 2021. Nah, silakan perhatikan untuk yang prioritas pertama. Nah, di sini nanti login bagi pelamar yang sudah memiliki akun ya, yang sudah memiliki akun, pastinya yang sudah lulus passing grade sudah memiliki akun. Kemudian nanti tinggal melakukan penempatan. Nah, kemudian ketika sudah dilakukan penempatan nanti di sini harus sudah langsung ke proses pemberkasan. Nah, ketika sudah langsung ke proses pemberkasan, langsung bertugas di sekolah penempatan ya. Jadi nanti langsung proses pertama tidak melakukan ujian lagi, yaitu langsung ke penempatan, proses pemberkasan, kemudian langsung bertugas di sekolah penempatan. Nah, yang kemudian untuk alur seleksi pelamar yang pertama yang tadi yang belum mendapatkan penempatan yaitu seperti tenaga honor K2, honor negeri, PPG dan guru swasta. Nah, ini dia yaitu P1 yang kemudian login ke SSCSN yang belum mendapatkan penempatan ya. Kemudian P1 menyetujui belum mendapatkan penempatan. Nah, menyetujui dahulu ya atau tidak. Ketika nanti sudah menyetujui ya menunggu penempatan. Kemudian kembali dulu sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini ya. Kemudian ketika nanti sudah memilih tidak, nah turun prioritas yaitu masuk ke P2
P3 atau pelamar umum. Masuk ke sini ya, yang kemudian memilih formasi diobservasi sesuai tempat tugas dan adanya seleksi kompetensi, seleksi ulang lagi kompetensi, dan kemudian untuk guru yang lulus yaitu guru lulus di tempat tugas. Oke, kemudian untuk alur seleksi pelamar prioritas kedua dan 3, pelamar prioritas 2 dan 3 seperti tenaga honorer kedua dan kemudian guru honorer di sekolah negeri namun terdaftar Dapodik pendidikan lebih dari 3 tahun. Nah, di sini yaitu P2 atau P3 melakukan login sebagai pelamar yang sudah memiliki akun, kemudian yang belum memiliki akun, daftar akun, isi data dan unggah persyaratan untuk pelamar baru. Nah, untuk persyaratannya silahkan nanti dicek di video-video sebelumnya. Kemudian nanti pelamar tersebut yaitu prioritas kedua dan ketiga itu yaitu masuk ke pemilihan formasi ya, masuk ke pemilihan formasi dan kemudian masuk ke seleksi administrasi oleh Pemda. Nanti semua perlengkapan administrasinya akan diseleksi oleh Pemda dan kemudian nanti ada masa sanggah administrasi. Nah, silakan nanti dilihat sebelum masa sanggah ada pengumuman dan diberikan waktu untuk sahabat semua yang akan melakukan sanggah administrasi. Kemudian setelah itu akan dilakukan pengumuman seleksi administrasi untuk final dan akan dilakukan selanjutnya untuk seleksi kompetensi. Ya, untuk seleksi kompetensi ini bisa yaitu ada penilaian kesesuaian kompetensi, yang kemudian kinerja, latar belakang, dan tim penilainya yaitu 1 kepala sekolah, yang kemudian guru senior, yang ketiga pengawas sekolah, keempat dinas pendidikan, yang kelima BKN atau BKPSDM ya. Kemudian nanti setelah itu seleksi kompetensi masuk ke sanggah kompetensi. Nah, akan ada nanti pengumuman sebelum sanggah kompetensi, jadi dilakukan itu sanggah kompetensi, kemudian pengumuman seleksi kompetensi. Nah, ketika sudah melakukan pengumuman, ketika sudah masuk di pengumuman seleksi kompetensi nanti dan kita harus masuk ke guru nilai tertinggi ya, guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Jadi diprioritaskan dulu yang nilai tertinggi di sekolah tempat dia sekolah induk selama masih ada kebutuhan ya. Oke. Kita lanjut untuk pendaftaran SSCSN P3K guru tahun 2002 yaitu P2 guru terdaftar sebagai ex tenaga honorer K2 dan P3 guru honorer sekolah negeri dan aktif mengajar 3 tahun. Nah, seperti tadi P2 dan P3 belum memiliki akun. Nah, ini yang belum memiliki akun yaitu daftar akun di SSCSN dahulu ya. Kemudian login, setelah sudah daftar login ke akun SSCSN yang telah dibuat. Nah, ini nanti untuk link atau laman untuk ini bisa nanti dicatat ya. Kemudian nanti tampilannya akan terlihat seperti ini dan kemudian ketika sudah login, sahabat semua nanti bisa langsung ke melengkapi biodata dan unggah persyaratan dokumen yang diminta ya. Setelah itu nanti unggah persyaratan dokumen. Jadi siapkan dahulu berkas-berkasnya supaya tidak nanti kesulitan ketika sudah masuk di langkah lengkapi biodata. Dan kemudian nanti melakukan selanjutnya memilih formasi untuk mengikuti seleksi. Nah, dan kemudian melakukan resume pendaftaran dan bisa nanti tinggal klik portofolionya dan akan terlihat nanti bagaimana untuk terdaftar sebagai pendaftaran SSCSN sebagai lembaran untuk portofolionya. Nah, yang kemudian sebagai pendaftaran masih di pendaftaran SSCSN P3K Guru 2002. Nah, untuk P2 dan P3 belum memiliki akun ya. Kemudian login, selanjutnya login untuk reaktivasi akun di laman ini ya, bisa nanti diperhatikan. Kemudian nanti lamannya seperti ini. Silakan nanti masuk melalui halaman ini. Ya, ini sudah tercatat tadi. Dan kemudian masuk ke pemutakhiran data atau biodata degree. Nah, bisa nanti dicek dengan tampil seperti ini. Kemudian memilih formasi untuk mengikuti seleksi dan melakukan resume pendaftaran dan kemudian bisa langsung klik portofolionya. Oke, kemudian pendaftaran SSCSN P3K Guru 2002. Langkah pertama yaitu pengecekan identitas. Nah, cek dulu nanti identitas seperti pada tahap ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database di Dukcapil. Apakah sudah sesuai nicknya? Kemudian apakah sudah sesuai nomor kartu keluarga? Apakah sudah sesuai nama lengkap? Apakah sudah sesuai dengan tempat lahir dan sudah sesuai dengan tanggal lahir? Jadi silakan nanti disesuaikan, mencocokkan. Kalau belum cocok nanti silakan langsung pergi ke Dukcapil untuk memperbaiki data dan kemudian pastikan memasuki data sesuai dengan KTP pelamar. Pastikan sesuai, jangan sampai tidak sesuai agar sesuai dengan data-data di Dukcapil. Kemudian
Untuk langkah selanjutnya, langkah kedua yaitu pendaftaran akun. Ya, pendaftaran akun pada tahap ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan ijazah. Jadi ini harus sesuai seperti email. Yang kedua, nama lengkap tanpa gelar. Jadi sesuai ijazah ya. Kemudian nanti untuk isi password, kemudian 4 konfirmasi passwordnya, dan 5 pernyataan pengaman pertama. Jadi usahakan untuk password itu harus benar-benar dicatat supaya bisa dilihat kembali dan tidak lupa. Dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pengaman 1 dijawab lagi, kemudian pertanyaan pengaman 2 dan jawab kembali untuk pengaman 3. Nah, terlihat di sini bahwasanya kolom nik, nama, nomor handphone dan tanggal lahir siswa KTP sudah terisi otomatis sesuai dengan tahap sebelumnya. Jadi sudah terisi otomatis. Pastikan untuk diingat isian tersebut, jangan sampai lupa. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu yang ke-9. Pada tahap ini bertujuan untuk membandingkan data KTP dengan ijazah ya, sama seperti yang tadi. Tempat lahirnya juga sesuai KTP, kabupaten atau kota lahir sesuai ijazah. Nah, lihat ini harus benar-benar dilihat. Kemudian tanggal lahir sesuai ijazah dan jenis kelamin. Upload KTP. Upload KTP ini yaitu maksimal ukuran 200 KB dan format JPG atau JPG. Kemudian upload swafoto, maksimal ukuran 200 KB, tidak boleh lebih. Jadi kalau 180 masih bisa, dan format JPG atau JPG. Nah, kemudian lihat untuk captchanya, isi dengan benar. Nah, di sini terlihat bahwasanya kolom nik, nama, nomor handphone dan tanggal lahir siswa KTP sudah terotomatis sesuai dengan tahap sebelumnya. Jadi ini tidak perlu lagi diisi karena sudah terisi dengan data sebelumnya ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu pengecekan ulang data. Perlu kita cek ulang data, yaitu langkah ini bertujuan untuk mencocokkan kembali data yang sudah terisi. Jika sudah yakin benar seluruhnya, lanjutkan proses pendaftaran akun. Jadi di sini nanti ada lanjutkan proses pendaftaran akun, tinggal klik saja. Ketika sudah benar-benar yakin benar seluruhnya sudah cocok dengan data-data yang sudah di nik, di KTP dan ijazah. Kemudian pastikan data sudah terisi benar karena tidak bisa memperbaiki atau mengulang kembali pada tahap ini. Nah, kemudian masuk ke laman ini yaitu hasil pendaftaran akun. Jadi kartu informasi akunnya seperti ini, sistem seleksi calon SSN, yaitu nomor identitas KTP sudah terisi, kemudian namanya, nama siswa ijazah, nanti terlihat di sini semua yang sudah kita isi pada langkah-langkah sebelumnya. Nah, setelah proses pendaftaran akun akan muncul kartu informasi, ini namanya kartu informasi akun setelah sistem seleksi calon ASN. Oke ya, kemudian setelah sudah terdaftar, kemudian masuk ke login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata, login akun. Setelah selesai proses pendaftaran akun yang tadi, silakan login di ini halamannya, nanti bisa dicek kembali di link yang akan saya buat menggunakan nik dan password yang dibuat pada tahap pendaftaran langkah 2 ya, langkah yang sebelumnya. Oke, masukkan nanti nicknya di sini dengan benar, dan kemudian password yang tadi yang sudah dicatat, usahakan passwordnya dicatat supaya tidak lupa atau ketika melihat kembali bisa tidak salah atau kembali melihat yang sudah dicatat. Nah, kemudian nanti langsung tekan untuk masuk. Tampilannya akan masuk seperti ini ya. Untuk login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata, langkah pertama pengisian biodata. Oke, kemudian yang pertama nama lengkap tanpa gelar, siswa ijazah, kemudian gelar depan ijazah jika ada isi, jika tidak ada diberikan tanda seperti ini. Kemudian tempat lahir kabupaten atau kota siswa ijazah ya. Kemudian tanggal lahir juga siswa ijazah, dan kemudian masukkan emailnya, jenis kelamin, jenis disabilitas, kemudian gelar belakang ijazah jika ada. Jika tidak ada, diisi tinggal seperti ini saja. Kemudian alamat siswa KTP, dan kemudian sedang mengikuti program beasiswa. Di sini juga ada perintahnya apakah benar-benar sudah sedang mengikuti, dan silakan diisi sesuai dengan keadaan saat ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu masih di tahap langkah pengisian biodata, yaitu alamat domisili, kemudian provinsi domisili, kemudian kabupaten kota domisili, akun media sosial, tinggi badan dalam satuan centimeter, status perkawinan, agama, nomor telepon, nomor ponsel, baru isi dengan benar untuk captchanya yang sudah disediakan. Jika tidak benar untuk mengisinya, tidak akan bisa. Oke ya, pastikan benar-benar jaringan juga stabil supaya tidak rusak untuk ketika masuk pengisian biodata. Yang kemudian di sini masuk untuk login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata, langkah kedua jenis seleksi. Nah, langkah ini untuk memilih jenis seleksi, pilih P3 guru. Jika muncul peringatan tersebut, peringatan seperti ini nanti, kemungkinan nik pendaftaran BKN berbeda dengan Dapodik. Nah, silakan cek kembali nik Anda pada aplikasi Info GTK dan silakan sesuaikan. Nah, ketika sudah
nanti ditekan untuk lanjutan ada peringatan seperti ini, artinya nik Anda sedang tidak sama dengan di info GTK aplikasi GTK. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu jenis seleksi. Nah, langkah untuk memilih jenis seleksi yaitu pilih PTK guru. Kemudian data sekolah, instansi dan kualifikasi yang terekam pada PODI akan muncul langsung. Kemudian jika ada kualifikasi umum muncul atau belum melakukan verbal ijazah S1, akan muncul tombol aplikasi Perbalda PODI. Ketika nanti sahabat semua belum melakukan verbal, akan ada nanti perintah seperti ini untuk diarahkan ke aplikasi Perbalda PODI. Silakan nanti melakukan verbal kembali, dan kemudian agar dapat melanjutkan proses pendaftaran PTK guru, silakan verbal. Jadi harus ya, untuk yang belum yang verbal harus dilakukan verbal. Silakan verbal ijazah S1 terlebih dahulu, kemudian pastikan verbal ijazah S1 sudah selesai divalidasi oleh admin. Dapat lihat pada lembar info GTK. Kemudian bila pendaftar merupakan peserta X tenaga honor kedua, silakan isi nomor peserta X tenaga honor keduanya. Silakan diisi dengan benar. Dan kemudian masuk ke langkah ketiga yaitu memilih formasi. Nah, pemilih formasi tampilannya seperti ini. Nah, yang dimana di sini kita akan mengisi seperti IPK, nomor ijazah, tahun lulus, jenis PT, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi pada pilihan yang ada, kemudian nama PT, isi siswa perguruan tinggi pada ijazah jika nama berubah atau berbeda. Nah, nama prodi, kemudian akreditasi program studi pada saat lulus. Ingat, pada saat lulus, bukan saat ini. Kemudian isi untuk captchanya. Silakan isi dengan benar dan akan tampil seperti lanjutan untuk unggah dokumen ya. Ketika nanti sudah masuk ke unggah dokumen seperti ini, langkah untuk unggah dokumen yaitu yang pertama yang akan diunggah yaitu KTP dengan format PDF ukuran maksimal 500 KB. Kemudian scan ijazah asli, jadi harus yang asli, ijazah asli format PDF ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB ya. Kemudian scan transkrip nilai asli, ini juga harus asli dengan format yang sama PDF ukuran maksimalnya 1000 KB atau 1 MB. Kemudian pas foto latar belakang merah, ingat latar belakang merah, format JPG ukuran maksimal 300 KB ya. Kemudian untuk guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, bagi yang memiliki dengan format PDF, nah ini harus benar-benar di scan dengan benar karena ini merupakan nilai tambahan untuk bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik dengan ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB ya. Silakan dipahami dengan benar untuk upload unggah dokumennya, berkas-berkas apa saja yang harus diupload, ini harus dipahami. Kemudian untuk langkah selanjutnya, langkah terakhir yaitu resume pendaftaran. Pada tahap ini pendaftar harus diperiksa kembali data yang sudah diisi pada tahap sebelumnya. Jika sudah sesuai, klik centang pada kolom yang tersedia. Jadi nanti di sini ada centang bagaimana sudah ijazahnya, dicentang semua nanti seperti ini. Tinggal klik-klik saja nanti. Ketika nanti semuanya sudah tercentang, kemudian nanti langsung di sini jika sudah sesuai, klik centang pada kolom tersedia. Pastikan kembali dengan benar. Bagaimana nicknya, bagaimana dengan namanya yang sudah diisi tadi. Nah, maka dari itu tidak akan bisa lagi memperbaiki data setelah sudah diakhiri proses pendaftaran. Di bawah nanti sudah tampil nanti tampilan terakhir yaitu akhiri proses pendaftaran ya. Jadi cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih ucapkan untuk sahabat semua. Semoga segala sesuatunya diperlancarkan dan semoga segala sesuatunya adalah hal-hal yang baik mendatangkan untuk kita semua. Oke, salam sukses, salam sahabat belajar.